Menurut sistem kerajaan, yang menjadi raja menggantikan pendahulunya adalah putra sulung. Dengan demikian, secara tradisi, kerajaan Idewa Samprangan yang berhak atas tahta di Keraton Linggapura Samprangan. Setelah Idewa Samprangan menjalani Abhiseka Ratu, beliau bergelar Sri Aji Dalem Agra Samprangan, pemegang tahta kedua Keraton Linggapura Samprangan. Dan selanjutnya, sebagai pemegang tahta ketiga adalah Idewa Tegal Besung setelah Abhiseka Ratu bergelar Sri Aji Dalem Tegal Besung menggantikan kakandanya, Sri Aji Dalem Agra Samprangan. Diangkatnya Idewa Tegal Besung menjadi raja di Samprangan karena Idewa Tarukan tidak berkenan menjadi raja. Beliau lebih fokus menjalankan kewikuan. Di samping itu, secara ekonomi beliau sudah berkecukupan. Sementara Idewa Ketut Ngulesir sudah diangkat menjadi raja di Keraton Sweca Lingga Arsapura, digegel oleh petinggi kerajaan yang diprakarsai oleh Kiai Bendesa Gegel Klopadiana. Pemahaman kepada tiga tokoh sentral yang pernah memimpin Bali Dwipa yang berkedudukan di Keraton Linggapura Samprangan sangat penting, baik diamati dari orang tuanya, saudaranya, maupun lingkungan kehidupan masa kecil sampai dewasa, termasuk keturunannya. Pemahaman ini sangat diperlukan dalam rangka mengikuti perjalanan sejarah tokoh-tokoh ini sehingga terbentuk pola pemikiran sejarah yang komprehensif terkait dengan dinamika sejarah Bali pada periode tersebut. Dalam mengemban kepemimpinan di Bali Dwipa, Sri Aji Krishna Kepakisan didampingi oleh para istri yang terikat dalam pernikahan secara adat dan agama. Dari pernikahan itu lahir 4 orang putra, 3 orang laki-laki dan 1 orang putri yang lahir dari Ni Gusti Ayu Tirta, keturunan dari Sira Arya Gajah Para. Istri beliau yang kedua bernama Ni Gusti Ayu Kutawaringin, keturunan dari Sira Arya Kutawaringin, menurunkan seorang putra laki-laki, dan istri ketiga bernama Nidya Amerta Jiwa, yang juga dikenal dengan nama Brahmani Ketebang Reges, karena Nidya berasal dari desa Ketebang Reges di Jawa Timur. Nidya Amerta Jiwa adalah saudara tua dari istri Kiai Kancang, Babak Dalam Sukawati. Keberadaan para putra dalam Sri Aji Krishna Kepakisan seperti yang tersurat dalam buku Babat dalam Ketut Krishna Kepakisan. Dalam Ketut Krishna Kepakisan, Baginda telah berpulang ke Wisnu Loka, sudah dilaksanakan pelebon sampai pada Panileman sesuai dengan tata cara seorang raja besar. Pada akhirnya, sejarah Sri Aji Dalem Krishna Kepakisan bukan sekedar cerita tentang penaklukan sebuah pulau. Sejarah belum selesai bercerita dan berhenti menuliskan kisahnya. Saksikan kisah selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.